nunggu sampai pagi, cuman dibayar dengan nasi kotak gitu. Kayak kita kan jadi ekstras berapa sih bayarannya? Dulu tuh aku kayak gaji pertama aku tuh kalau nggak salah entah 20.000 entah 40.000. Oke. Buka-bukaan. Sup, kembali lagi di sini di Buka-bukaan bersama gue dan Billy Davidson. Yap. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu spesial. Kembali lagi di sini Ersha Aurel. Hai. Hai Ersha. Hai. Kurang terbuka. Harus hai. Kayak diafragma gitu. Diafragma. Suara perut. Iya. Ini tadi ini topiknya lebih ke ini Sya. Jadi buka-bukaan ini kita pengen kamu benar-benar open about anything in general. Apapun pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih ke kamu bisa menjawab semuanya secara frontal dan buka-bukaan. Personally. Karena ini untuk kali ini di buka-bukaan episode kali ini episode keempat. Buka-bukaan episode keempat kita pengen ngebahas tentang perjalanan karir seorang Ersha Aurel. Ya. Ini eksklusif banget, aku belum pernah ya? ini. Exclusive. Only on Mills Corner. Eksklusif, jadi belum pernah? Belum. Suatu apa ya, privilege buat kita bisa ngebahas tentang perjalanan karir Ersha. Di balik Ersha, karena gue kenalnya cuma lokasi syuting doang ya. Tahu perjalanannya seperti apa. Di sini di Mills Corner gue pengen tahu semua. Tak kenal tak sayang. Akan mengarah ke saya ya. Boleh nggak? Oke. Jangan nanti ada yang marah bro. Oke. Dari bagian Ershanya maksudnya mungkin ada yang marah. Mamanya mungkin. Oke. Siap. Jadi gini. Kamu ini kan udah cukup lama ya di dunia entertainment. Menurut aku sih sesuai Kaum tua di lokasi syuting lah. Iya gitu. Kamu ini kan memang lebih muda dari aku. Tapi proses perjalanan karir kamu itu jatuh bangun aku. Jatuh bangun kamu tuh kayaknya lebih merasakan up and down-nya dari zaman dulu gitu. Jadi kamu masih umur yang masih kecil, dimana waktu itu mungkin di umur itu aku masih sekolah, masih main-main. Kalau Billy sama mungkin atau? Kalau gue mulainya juga lumayan ini sih, SMP kelas 1. SMP. Ersha kan lebih kecil dari itu. I started when I was 9. 9 years old you started. 2009. Itu awal banget ya, yang bener-bener baru kayak ikut lomba, kayak gitu-gitu. Itu dari lomba-lomba. Dari umur 9 tahun kamu udah bener-bener suka gitu. Iya. Jadi kayak emang udah kayak honestly mama yang kayak pertama kali ngedorong aku buat acting, coba acting gitu kan. Terus mama juga yang kayak acting nangis tuh begini kayak kamu ngebayangin aja kayak kamu lagi diapain sama orang. Mama yang ngasih. Mama yang tahu. Padahal she doesn't have any basic in acting kan, cuma kayak dia yang kayak ayo kamu harus bisa gitu. Karena dulu tuh awalan banget ya kayak kenapa tiba-tiba aku terjerumus itu dikarenakan aku bilang ke mama, "Mah, Caca pengen deh main sinetron." Wait, gue udah tahu. Caca, panggilan sayang ya? Enggak, panggilan aja, panggilan dari kecil tuh emang Caca. Kayak family gitu ya? Family, tapi emang banyak ada beberapa teman-teman dekat aku juga manggil Caca sih. Iya, jadi kayak berawal dari situ, kayak just a wild kayak permintaan yang bener-bener random banget karena aku dulu juga suka nonton sinetron, terus kayak mah pengen deh jadi pemain sinetron. Akhirnya mama tiba-tiba masukin aku ke ajang perlombaan gitu, dimana kayak lomba masak. Bukan, gak nyambung ya. Wow, asli sekali. Nah terus dimasukin ke lomba-lomba kayak ayo jadi bintang televisi 2009, 2008 gitu-gitu. Terus aku masuk kategori anak-anak gitu. Jadi di umuran aku tuh emang banyak anak-anak yang ikut lomba itu. Sampai akhirnya tiba-tiba mama bilang, "Mama udah masukin kamu nih ke lomba." Di situ aku shock kayak, demi apa ini serius gitu kayak. Aku gak nyangka bakal diseriusin sama mama. Padahal cuma kayak iseng doang bilang. Terus ternyata beneran dimasukin. Akhirnya lomba menang, dikontrak sama manajemen waktu itu. Itu 2009? 2009. Wow. Itu gue baru masuk kuliah bro. Iya, 2009.
kecil banget, masuk umur berapa? 9? 9. Hah? Iya. Berapa sih, Sya? 2000, sekarang 20. Oh my god. Oke. Jangan gitu dong. Left out ya? Jangan gitu dong. Kan aku juga namanya umur, aku juga nanti akan di umur kalian. Iya. It's just age, man. Yeah. Age is just a number. Iya. Asik gitu. Benar. Itu jadi tadi wow, startnya aja udah cukup itu ya. Maksudnya aku tahu banyak bahwa kamu dari Kamu 9 tahun lagi ngapain? Waduh, aku 9 Ngapain? aku masih pakai baju tentara main tembak-tembakan sama adikku di luar Oh, kompleks gitu. Jadi emang nggak ada tujuan hidup, nggak ada motivasi, just for the fun gitu. Live for Belum ada today, mikir tomorrow ya. nggak tahu. Itu dia maksudnya ini yang karena aku ya kita sempat searching ya Bill ya tentang Ersya ini. Not really? Oh my god. Of course, Kita deep kan nih. deep search dong. Wow. Deep. Set boobs. Oh, jadi itu. I like that. Salah. Itu gue lupa itu yang waktu itu ya. Salah. Crop top Beda gitu episode. ya. Nonton deh. Nonton. Nah tapi gue pengen nanya nih, Sya. At that time pas lu umur 9 tahun itu, pas dikasih tahu nih sama nyokap nih, udah mama masuk ini ya, gitu. Iya. Tahu konsekuensinya nggak? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi di mana kayak bakalan syutingnya working hour gila-gilaan gitu, kayak pressure-nya lebih ke takut. Aduh jangan apa kayak takut tapi pengen coba. Pengen coba, tapi pertama belum tahu syuting tuh separah itu jam kerjanya. Jadi kan emang masih belum tahu kan. Cuman emang pas dimasukin dan gimana ya? Awalnya kan emang dari lomba dulu, jadi belum lihat yang nggak enak-enaknya tuh belum tahu. Tapi pas aku jalanin sampai aku berawal dari figuran. Kayak bener-bener tahu nggak sih anak-anak SD yang jalan-jalan di belakang? Nggak kelihatan sama sekali. Bahkan waktu itu aku pernah main di satu film, tapi mainnya cuma sebagai ekstras. Sampai aku bilang ke tetanggaku, aku main loh di film ini. Terus kayak mereka nonton, mana aku nggak ada gitu sampai kayak gitu. I feel you. Iya, jadi kayak wow, ya itulah suka dukanya. Tapi yang mama lihat juga, oh nih anaknya enjoy gitu ngelakuin ini. Aku juga nggak ada ngeluh-ngeluhnya juga, kayak nunggu sampai pagi, cuman dibayar dengan nasi kotak gitu. Kayak kita kan jadi ekstras berapa sih bayarannya? Dulu tuh aku kayak gaji pertama aku tuh kalau nggak salah entah 20.000 entah 40.000. Jadi ya abis di ongkos juga, kita datang ke situ aja butuh bensin gitu. Jadi ya benar-benar dibayarnya sama nasi kotak, kita makan gitu kan. Oh udah jam 12 siang lagi, udah jam 6 sore lagi. Jadi ya dari situlah. Tapi ya I didn't feel like it was that bad because I just enjoyed it gitu. Itu yang paling penting sih, enjoy. I just enjoyed being on set gitu. Kayak seneng aja gitu, kayak keren. Terus pas zaman casting gimana tuh? Oh casting. Maksudnya zaman ya kan aku pernah ngerasain dulu ya, casting itu. Casting kesana sini TV, bolak-balik. apapun. Aku pernah dulu nggak punya mobil, jadi aku benar-benar ke tempat casting tuh harus naik bis 2 kali, naik Kopaja, naik Metro Mini, itu tuh udah hal yang biasa buat aku. Sampai syuting film pun kayak masih harus naik Kopaja, masih harus ini itu gitu. With my mom, and she was pregnant with my, jadi mama tuh lagi hamil waktu itu. Si adik aku yang paling kecil. Apa namanya lupa? Jojo. Di situ lagi hamil adik aku, udah 4 bulan tuh waktu itu. Sampai waktu itu kita harus berdiri di bis, sampai ada yang bilang ibu duduk ibu, karena mama lagi hamil udah lumayan gede gitu. Ya begitulah perjuangannya. Itu kalau dilihat dari sekarang sweet ya. Sweet sih. Kayak hangat gitu, kayak something yang menurut gue itu yang ngebentuk kita sekarang. Betul. Dan kalau dilihat ke belakang kayak wow, it's been that far. Udah sejauh itu perjuangan gue di dunia entertain, dan itu hal yang masih bisa dipegang terus sih sebagai cerita. Kayak dulu tuh gue kayak gini loh, nggak langsung kayak mungkin orang-orang ngeliatnya enak ya jadi artis, enak kayak duitnya banyak, ini glamorous gitu hidupnya. Enggak juga, kayak kita semua berawal dari nol, kita nggak langsung ke status gitu. Betul. Sekarang pun sebenarnya belum 100, kayak aku juga masih ngerasa ini tuh masih proses, belum nyampe peaknya. 60% aja udah kayak gini nih. Wah, puji Tuhan. Maksimum ya. Maksimumnya ntar gue sama Aisyah. Siapa lo? Oh iya, I like that. Ingatnya itu dong. Tapi lu pernah jadi ekstra nggak sih? Gue pernah.
Tapi waktu itu kebetulan gue tinggalnya di Australia, gue masih di Australia. Boleh lah nyombong dikit. Wow. Oke. Ekstrasnya impor nih. Gue di Australia dan waktu itu memang gue ada keinginan untuk ke Indonesia untuk jadi gue udah tinggal sana nggak pernah kepikiran entertain, tapi akhirnya sempat ada satu film yang syuting di situ. Sebenarnya kayak muka-muka orang Indonesia semua nih. Kayak daerah muka-mukanya daerah Ciledug semua nih. Agak beda gitu. Oh itu orang Indonesia. Ternyata kita samperin. Oh ternyata sama-sama orang Indonesia kan. Tawarin mau nggak jadi ekstras waktu itu di film Loving Bird, tau nggak? Oh, seriously? Itu pertama kali gue di situ. Gue masih tinggal di Australia. Ya, aku masih di Australia. Oh, keren juga. Directornya Daniel Caesar. No, seriously. Nyanyi dong. I just want to see. Lo tau directorsnya nggak? Gue Pokoknya yang pakai kacamata bukan? Iya. Oh iya. Pokoknya gue syuting Loving Bird. Gue ekstras. Jadi kalau nonton di belakang ada gue sama adik gue lagi jalan-jalan di library. Bukan sih? Pem atau Bowie? Bukan. Pemainnya ada. Oke. Nah, Ini mainin ini. tung gitu. Nanti kita taunya semua. Banyak. Tapi gue sempet menjalani itu sih. Cuman cuman sekali itu aja. Sekali itu aja. Gue juga sebelum gue pindah ke Indonesia. Gue juga sama kayak Arsya soalnya. Kayak ya susah tahu susah-susahnya lah. Yeah. Tapi it's a privilege menurut gue. Yeah. Kita tahu di bawahnya kayak gimana. Sama kayak kalau kehidupan lo dari awal udah pakainya Mercy nih. Ya lu kalau lo kaya ya lu pakai Mercy terus gitu loh. Tapi lu gak pernah cobain rasanya nge-upgrade something gitu. Apa sih rasanya naik sepeda? Iya, dari lu pakai mobil Honda, Toyota, ngalamin BMW gitu-gitu kan. Karena banyak orang anak-anak yang sekarang itu ya, menurut gue lihat cepet ya, anak-anak muda sekarang. Iya. Lo ganteng, lo cantik, boom followers. Iya. Iya, it's easier than that time sih. Followers, like semakin banyak, iya kan? Iya. Oh bokapnya ternyata yang punya ini, ibunya punya ini, anaknya naiknya sudah bisa dituju. Jadi they don't really rasain mereka nggak prosesnya merasakan gitu capeknya syuting di lokasi. Padahal itu yang paling penting. Ini pernah. Itu yang ngebentuk orang juga sih. Makanya banyak orang yang gimana ya, naik daun sedikit langsung sombong. Iya. Itu karena mereka nggak ngerasain bener-bener proses di mana lo tuh diinjek-injek gitu sama orang. Dan pernah banget dulu ngerasain kayak dimaki-maki sama sutradara, sampai kayak dibilang lo tuh bego apa bebel sih, kok nggak bisa-bisa. Iya, been there done that. Terus kayak, lo yang bener dong mainnya, kayak gitu-gitu. Nangis di lokasi pernah? Jangan diomong. Maksudnya bener aku nanya nih. Kamu inget gak aku nangis pas syuting sama kamu? Oh iya. itu nangis. Aku jadi inget itu. Nggak, cuman masih muda, waktu masih kecil. Pasti lah ya orang sekarang aja nangis. Iya. Masih nangis. Iya, kemarin masih nangis. Iya, aku soalnya sak banget sih orangnya. Iya. Gitu sih. Aku pun juga pernah, meskipun aku laki-laki gentleman. Iya. Tapi aku pernah nangis juga, pernah nangis di lokasi syuting. Itu karena diapain? Itu karena apa ya? Itu karena gue nggak bisa hafal skrip. Dan waktu itu Jawa gue masih medok banget. Gue syuting dan lawan main gue pemain senior. Kayak kamera ada 3 gede-gede gitu kan. Kayak ini gue nggak tahu close up, medium shot, insert, master kamera mana, gue bingung. Pernah ada yang lucu satu kejadian ya. Gue tuh bener-bener turun dari ceritanya ini. Gue dengar Adam Red. Adam. Iya, waktu itu masih jadi ko-nya. Oke, nanti Gino turun ya dari mobil. Ini kita ambil adegan slow motion. Asli dong. Gue turunnya slow motion. Dia turunnya slow ya, bener aja kita. Gue turunnya slow motion ya. Jadi kayak cut. Kenapa? Katanya Bapak slow motion. Iya, bukan kamu yang slow motion. Kamunya normal aja. Nanti kita yang bikin slow motion. Astaga, segitunya men. Jadi ya itu sih gue pernah trial and error kayak gitu. Iya. Kan kita nggak langsung paham ya. Iya. Cuman ya tergantung kalau kita dapet timnya yang emang sabar ngajarinnya atau yang emang udah langsung terjun, langsung galak, langsung dimaki-maki gitu. Nah, itu tadi kita udah ngomongin tentang your history of life. Kalau sekarang kita pengen ngebahas tentang support system lo. Yes. Wow. Menurut lo penting gak tuh support system? Support system tuh our friends. Friends or anyone who give you support. Yang menjadi penting lah. Siapa aja tuh? Bisa dikasih tau gak?
Siapa orang penting gimana ya? dalam perjalanan karir kamu yang perjalanan karir yang pasti apa? Kira ada something behind. Yang pasti sih mama sih. Yang pasti mama yang benar-benar ngedorong aku, yang dari aku pikir kayak ini nggak mungkin banget sih gue kerja di entertain, nggak mungkin banget gue main film. Kayak it's just a wild dream yang nggak bakal bisa jadi kenyataan gitu loh. Tapi mama yang benar-benar kayak dorong, ayo kamu bisa gitu. Meskipun sometimes it's tough love gitu, kayak you have to do this gitu for your family gitu. Tapi at the end itu yang ngebentuk aku gitu untuk kayak oke, gue harus berani demi my dream, demi my family juga. Terus my mom sih itu number one banget. Without her I wouldn't be standing here right now sama sekali. Kayak nggak kebayang gue jadi artis atau apapun lah, kayak gak mungkin banget. Siapa lagi ya? Friends maybe? Friends? Apa ya? Ada sih, I mean, tapi mereka nggak yang dari your main one dulu sampai dari nol banget sih. Nggak ada sih my friend. Because pas pertama aku pindah benar-benar terjun ke entertain itu di saat aku kan keluar sekolah. Jadi I went to homeschooling, where di homeschooling juga nggak ada temen gitu, kayak ya udah kayak belajar aja. Jadi yang true friends ada beberapa, cuman I met them when I was already like this gitu. Because ya di proses aku jalanin karir tuh emang belum ada. I just met people at the top gitu loh. Kayak where kayak kita punya masalah yang sama, kita jadi bisa diskusi, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol. Kayak iya gue punya masalah ini, iya masalah gue juga sama, kita jalanin bareng-bareng kayak gitu. So berarti Beremam ya? 80%. 80% ya. Ya sisanya baru yang lain-lain lah ya. Dan friends salah satunya, because I feel like apapun yang aku keluarin, apapun karya yang aku punya, mereka pasti ada di situ untuk nonton. Airtionetics. Wow. I'm part of Airtionetics by the way. I'm part of Gino Lovers by the way. Tangerang. Cabang Tangerang bu. Tapi kalau turning point di dalam hidup, turning point itu apa ya? Kayak pernah nggak kayak lo sadar gitu kayak di sisi ini kayak ini berubah hidup gue nih sampai sekarang gitu. Setiap kali masih ada this moment yang mungkin kamu akan pernah. Gue kayaknya mulai hits banget nih hits banget nih di ini nih gitu, di tahun ini. Itu bukan turning point dong, itu berarti dari gini jadi gini. Oh iya sih. Kalau turning kan yang benar-benar kayak gini. Iya sih, iya benar-benar. Jadi apa ya ngomongnya? Nukik point, jadi nukik point. Naik down point. Iya, naik down point. Ada sih. I feel like itu di SDJC, siapa tahu jatuh cinta. Itu kayak aku jadi peran pembantu sebenarnya, tapi di situ puji Tuhan sih lawan mainnya juga enak dan chemistry-nya jadi dapat. Dan orang-orang jadi tahu aku dari situ sih. Sebelumnya sih enggak, cuma dari situ banget. Terus I Love You Baby juga kayak itu it's part of the journey sih, kayak tetap itu part of the big picture. Jadi nggak bisa cuman kayak dilihat dari situnya doang. Perjuangan di belakangnya pun kayak itu yang mendukung sampai bisa naik gitu guys. Jadi selain mama tadi aku dengar kamu bilang puji Tuhan, so it means that God is. Oh you God, iya astagfirullah jadi gue ngomongin astaga. Of course God, because dari kecil aku diajarin untuk having faith ya in God. Dan itu yang aku pegang sih sampai sekarang, dan memang Tuhan itu ada, dan apapun yang aku minta puji Tuhan sampai sekarang tuh ada aja, selalu dikabulin gitu. Untuk ya aku ngerasanya tuh untuk anaknya yang emang melakukan hal yang benar dan untuk inspiring people gitu. Jadi berasanya kayak tahun 2018 I asked for Tuhan pengen deh menang SCTV Awards, dikasih. Terus kayak hal kayak gitu kayak aduh banyak deh sebenarnya kalau mau diceritain, cuman God is one of the main things that's keeping me going. So you're a religious person or not? I could say that, I could say that. Dan aku juga pelayanan sih. Cuman sekarang lagi corona jadi kayak gitu. Jadi banyak kesaksian juga di beberapa gereja gitu. Berarti kalau dilihat dari episode sebelum ini ya, ADC gitu ya, terus dilihat background hidupnya Asya, gila banget ya.
wanita idaman banget loh. Waduh. Aduh. I don't know sih, I don't know. Oke loh. Di covernya bisa genre lagunya apa ya? Ngomong genre. Kalau tadi kayak ngeliatnya Tadi kalian nggak nanya kriteria cowok ya? Oh iya ya. Tahu? Oh iya ya, sempat tadi kita udah mau bahas loh. Cuman kelewatan kriteria cowoknya Ersha. Nanti bisa dibahas di sini. Itu penting loh. Kan ini kan kehidupannya. Because you guys know sekarang kan udah tahu kayak apa yang ngebentuk aku sampai sekarang. Jadi kayak otomatis target aku juga beda lagi gitu. Oke. Gitu. So tadi gue recap ya. Jadi support system kamu ya God, for sure. And your mom. My mom. Your mom That's the is- main one sih. So you will always love her no matter what karena dia adalah apa ya? Dia yang menyediakan kendaraan untuk kesuksesan kamu. Betul. Iya. Betul. Dan yang mendorong juga. Kayak kamu bisa gitu. Yeah. If not, I wouldn't think that Kendaraan I and the could. fuelnya juga ya. Fuelnya, Fuel. benar. So ya seperti itu. Kalau my dad sih, jadi awalnya nggak setuju aku syuting karena dia lebih tipe orang yang harus edukasi. Oke. You have to finish your education, kamu harus kuliah dulu. Setelah kuliah terserah dia mau ngapain. Cuman ya di situ sempat ada konflik juga kayak dimana papa nggak bolehin aku mau syuting, tapi mama yang kayak ayo follow your dreams gitu. Dan I'm so grateful sih dengan that leap of faith gitu, dimana kayak kita nggak tahu sebenarnya ke depannya akan apa yang terjadi, tapi ya udah yakinin aja deh, dan akhirnya bener. Dan gimana ya, ketika udah mulai karir dari umur yang kecil, berasanya jadi sekarang tuh tinggal nikmatin hasilnya aja gitu. Iya sih benar. Kayak udah dibangun fondasinya dari dulu, dan ya sekarang ya udah tinggal dijalanin lagi gitu. Iya. Gitu sih, jadi ya aku Dulu juga nanamnya ya, sekarang sekarang udah tinggal panen gitu. Iya. Dan aku sukanya Ersha ya. Mungkin banyak yang belum tahu penonton. Dari kita proses lama syuting ya, kamu tuh orangnya bener-bener dedicated banget sama your work. Nggak susah ya, maksud gue untuk anak-anak gitu ya. Misalnya seumuran kamu yang mungkin sekarang lagi baru-baru masuk entertainment, mereka udah banyak terbuai dengan hal-hal yang negatif dan lain-lain. Tapi kamu bisa stay on your path dan kamu bisa tetap dedikasi, kamu tetap aku mulai perhatiin bahwa kamu tuh benar-benar give effort so much, you give your best. Memang seharusnya seperti itu, tapi some people just take it for granted. some people just take that for granted. Tapi kamu Dan itu yang bikin aku sedih. kamu sih. selalu on time juga. Kamu benar-benar mengappreciate what God give you, Ya. which is itu sih harus yang menurut gua harus dicontoh. Dan salah satunya sih, I think because acting is my passion juga sih. Oke. I feel like gue ini terlahir untuk acting gitu. Kayak I wouldn't do anything else in this world than act. Kayak suka aja gitu. Nice. I'm really happy I just get the chance and this opportunity gitu. Thank God gitu. Gitu guys. Terus apa lagi nih? Mungkin kalian cukup berat ya tadi ngebahas ini. Iya. Ini berat sih. Gue pengen masuk agak ringan sedikit. Oke. Apa tuh ringan-ringan? Yang ringan-ringan itu, ya ringan-ringan ini gue pernah merasakan juga. Gue yakin mungkin lu juga pernah. Familiar nggak dengan kata-kata cinlok? Iyalah. Ya kan, pasti dong. Iyalah. Gue pun pernah cinlok. Lu pernah cinlok nggak? Pernah lah, nggak mungkin nggak. Pasti udah fix. Nggak pernah sekali sih. Iya. Wow. Iya pernah. Pedes sih, kalau lu sambar tuh pedes. Jadi kalau lagi tergantung sih. Aduh, kenapa cilok sekarang dibahas terus? Berasa skakmat nih. Nah, itu tuh gimana tuh? Gimana tuh? Perspektif lo tentang Tentang cinlok. What do you think about cinlok? Soalnya kan pandangan orang, perspektif orang tentang cinlok itu apaan sih nih cinlok? Paradigma. Cinlok, iya kayak apa sih Nggak cinlok? mungkin lah gitu ya. Iya, Apaan sih? atau kayak settingan doang gitu-gitu. Bagi mereka tuh itu benar-benar ada yang mereka menganggap kalau ini pacaran buat settingan doang. Gimik-gimik gitu lah ya. Karena sahabat gue sendiri sahabat gue sendiri tuh sempat ngomong, Gino kok suka sih syuting ini cinlok. I wanna say no, tapi Iya. It just happen. Gue tinggal hidup di lokasi syuting. Betul. Ketemunya ya orang-orang itu. Iya. Temen-temen gue ada kehidupan lain, gue di situ di karang di
di that small lingkup case itu kecil itu yang ya ketemunya itu lagi. Ya, aku juga bingung dan mungkin kamu bisa membantu aku menjawab itu. Cinlok ini apa? Dari sisi Ersha. Apa sih say-nya di mana kayak kita tuh karena terbiasa disitulah tumbuh cinta. Jadi kalau ketemu sama orang itu lagi tiap hari, apalagi kita menjalankan scene-scene yang kadang ada romansnya, kita harus pegang-pegangan, kita harus tatap-tatapan, touching itu kayak suatu hal yang personal kan buat a few people gitu. Termasuk aku, kayak menurut aku tuh nggak bisa gampang nyaman sama orang gitu. Jadi ketika aku harus adegan seperti itu sama satu cowok ini gitu kan, di satu sinetron ini, udah pasti ada sedikit aja itu pasti ada rasa pasti. Kalau nggak mungkin kita terlihat senyaman itu di screen. Gitu. Dan ini sih rahasia sih sebenarnya. Cuma kayak one of my bukan tips ya, kayak cara aku untuk mendapatkan chemistry sama lawan main aku adalah aku cari beberapa hal yang aku suka dari dia. Jadi itu yang memicu, gue emang beneran, gue nih cinta sama dia, gitu. Jadi itu akan terpancar juga dari mata kita, dari gesture kita, dari body language kita kalau kita beneran suka sama nih orang gitu. Dan ya yang diharapkan ya itu nyampe ke penonton gitu kan. Gitu. Acting class. But pasti sih melibatkan sedikit rasa. Ya namanya acting ya, kita kan reenact sebuah adegan, ya pasti harus ada lah filmnya. Mata adalah jendela hati. Dari mata. Soalnya ya itu benar sih, dan gue juga berasa banget kayak dua kalinya sempet sebel sih bilang kayak cinlok terus nih. Tapi kadang-kadang kayak ya lu nggak tahu juga, kayak gue pulang subuh ya ketemunya dia lagi kan. Belum lagi kalau di lokasi di luar scene gitu. Kamu mau makan apa? Gue pernah. Sini aku masakin nih. Cobain masakan aku tadi aku masak lagi kayak itu kan sesuatu banget. Tapi gue jadi kangen. Gue masakin gitu. Nah tapi setelah itu tuh gue kalau gue ya setelah itu gue bisa kayak nggak deh gue nggak mau dicap sebagai raja cinlok gitu ya. Jadi kayak no. Jadi gue akhirnya pacaran sama cewek di luar lokasi ya dan bertahan gitu. Tapi gimana effects nggak tuh ke scene? Ini pertanyaan gue sih. Effects sih. Kan? Itu pertanyaan karena ada blokade kan, kayak ada sebuah barrier jadinya. Kalau kita main sama lawan main kita, tapi kita punya cewek, kita harus mikir juga. Gue pegang-pegang sama dia, nanti gue harus jelasin lagi ke cewek gue, nanti gue harus Ina itu harus ngejelasin lagi gitu kan, harus bikin cewek gue paham. Itu pasti ada sih. Belum lagi kissing scene ya. Wow. Kalau taci oke lah gitu. Tapi kita kan sama-sama jomblo, jadi iya. Sekarang jomblo nih. Kenapa men? Taci. Jadi enaknya sih itu sih. Sebenarnya ada enaknya juga kita sama-sama jomblo. Jadi ya kita bebas ngelakuin apapun yang kita mau lakuin gitu. Mau kita improv juga ya kayak bebas aja gitu. Gak ada yang baper juga. Gak ada yang baper. Aduh. Tapi jujur ada sih enaknya untuk jomblo di saat kerja. Iya. Kalau ada cewek, misalnya aku ada cowok tuh, pasti ada pikiran bercabang gitu di belakang kepala tuh. Iya, sumpah. Aku dulu pernah kayak gitu soalnya. Dan it was tiring banget. Like pulang syuting aku harus telepon dia, make sure he's okay. Terus kayak nanti dia ngeliat cidukan apa lagi, terus nanti kayak ini apa, kayak apa maksudnya gitu-gitu, terus aku harus jelasin lagi kayak udah capek kerja, aku dipusingin lagi gitu loh, kayak aduh gitu. Bener sih. Gitu. Kecuali cinlok ya, nah ini aduh tadi ngebahas cinlok jadi jauh banget ya. Kecuali cinlok, nah kalau cinlok jujur aku belum pernah cinlok tau. Masa sih? Iya. Masa sih? Serius. Oh ya? Pernah cuma have kayak feelings gitu, tapi nggak beneran kayak kita jalan. Gitu. Nggak pernah. Tapi have feelings? Have feelings pernah, iya. Kayak I know the guy.
I think. Iya. I might be right. Siapa ya? Udahlah. Iya, jadi ya gitulah. The main judul-judul yang main yang pernah dijalanin tuh ya ada feelings tapi nggak beneran cinlok. Oke. Jadi Ersha tidak pernah cinlok, ya? Iya, belum mungkin, belum. Ya. Nggak pernah tahu kan ke depannya kayak gimana. Iya, we'll never know ya. Iya, jadi nggak mau bilang kayak, oh nggak akan pernah, nggak mungkin. Terus mungkin ini, aku pengen nanya juga, Ersha. Sekarang kan untuk jadi terkenalnya itu banyak cara, banyak banget. You can go viral from any kind of platform. TikTok kayak gitu. Yep. You name it, TikTok, Instagram, YouTube. ya kan YouTube sekarang bagus. Tapi itu dia, ada banyak orang yang memang lebih prefer not taking the easy routes, gitu. Seperti kamu lakuin, benar-benar you fight dari bawah, you know, you go into that, you know, perjalanan di Kaliko dan semua banyak orang yang udah langsung gue bikin yang viral aja, biar cari booming, sensasi aja. Are you seeing yourself seperti itu in the future? Kayak yang harus cari sensasi supaya iya. nama aku tetap di atas. Would you ever think kayak Would you do that? Menurut kalian gimana? Kalau gue beropini nih ya dari Yeah. tadi cerita ya. Iya. Kayak enggak sih. Iya nggak? menurut aku sih tidak. Ya karena setuju. Aku juga nggak mikir aku akan melakukan itu sih, because I've taken the hard way kan. Udah ngelewatin jalan yang sulit gitu. Dan usually kalau emang apa ya, cuman karena viral doang, itu pasti fame-nya nggak akan bertahan lama gitu. Dan ya semoga sih, aku berdoanya semoga dengan aku emang ngerintis dari bawah ya semoga sih emang akan bertahan gitu. Dan memang kelihatannya sih gitu kan, karena apa ya, I work hard gitu dan I put dedication juga to my job gitu. Dan itu doang kok yang aku pengen tunjukin ke orang-orang kalau oh Ersha nih enak diajak kerja sama gitu. Hal-hal kayak gitu yang aku value dibanding oh Ersha nih naik nih, oh Ersha nih gara-gara ini nih jadi lagi nge-boom dan kita mau pakai dia. No, aku lebih ke quality-nya daripada quantity of people watching me gitu. Jadi kalau mau disambung-sambungin gitu, berarti lo tipikalnya bisa lebih bisa kayak, soalnya ada beberapa ya, gue yakin lo sadar juga di beberapa di entertainment industry banyak banget orang yang kelihatan banget gitu kayak social climber, atau kayak effort banget kayak untuk yang penting gue temenan sama dia, biar bisa ini gitu. Gue main sama Ersha deh. Semakin gue main sama Ersha, siapa tahu gue jadi kita bisa syuting bareng gitu. So it's a big no-no bareng gitu. Ini apa nih pertanyaannya? Ya lo bisa jadi orang seperti itu apa enggak? Enggak, I don't care. Iya. Karena gimana ya? Life motto aku tuh do what you love gitu. Not what people love. Jadi ketika aku enjoy, aku merasa oh dengan gue berkarya, disitulah orang akan tahu gue gitu. Menilai lo based on karya. Iya. Tapi lo tipikal yang suka maksudnya banyak banget ya dulu tuh manajer gue tuh dulu pernah bilang kayak ya lo kalau seandainya mau tetap eksis harus mingle sana sini bla bla bla, sedangkan gue tuh bukan tipikal orang yang suka bersosialisasi sebenarnya. Apalagi sama orang-orang yang gak nyambung. Iya. Kan capek loh itu kan. Pulang-pulang tuh kayak wah it's so tiring, kayak kita pretend to be someone else itu kan. Betul, being fake dan itu banyak. Iya banyak kan. Nah tapi lu bisa masuk ke kategori itu nggak? Kayak oke, nggak apa-apa deh untuk supaya gue bersosialisasi gue mingle deh, even though itu melelahkan sekali, kayak ya udahlah tetep aja gue jalanin. Atau kayak nggak, gue shoot ya lu mau tahu gue, lu mau pakai gue di film ini ya karena lu lihat acting gue dan lu ngerasa gue cocok. Kualitas gue juga ya. Ya bukan karena gue cuma kenal lu, tapi kayak ya udahlah gitu doang. Karena I'm the type yang dari kualitas, balik lagi. Kayak orang kalau ngelihat kualitas itu nggak bisa dibohongin. Tapi kalau kayak cuman karena oh dia deket sama ini, kayak itu nggak akan bertahan lama nggak sih? Kayak lama-lama juga oh ternyata gitu doang kualitasnya, ya udah deh ganti aja yang lain nextnya. Cuma kalau orang udah punya trust di kita, kayak dia bisa meranin, dia full heartedly ngerjainnya, dan dia
ya bisa dikasih tanggung jawab ini gitu. Nah itu menurut aku ya orang akan ingat lagi, oh iya ini dulu dia sukses meranin ini, oke kita pakai dia lagi. Dan untuk yang socializing melelahkan itu and stuff, aku bukan tipe orang yang bisa fake depan orang. Jadi kalaupun aku nyari teman-teman di entertain, aku memang nyari orang-orang yang real, yang emang sefrekuensi. Iya, nggak bisa banget kalau yang kayak nggak nyambung gitu. Aduh, nggak deh, bye. Kayak gue lah. Ya tapi sama bisa kita lihat juga ya kalau orang yang fake itu tuh kayak kelihatan gitu sama. Kelihatan. Dan jujur, I'm grateful aku ditempatkan emang di tengah-tengah beberapa circle aku ini yang emang they're real dan mereka juga searching for real people. Kayak dan yang nyambung sama aku tuh emang cuma beberapa, itu doang circle kecil itu gitu. Dan ya gitu, jadi kayak kita juga susah ya nyari temen di sini. Iya sih. Gitu sih, jadi ya ada lah kita juga ngebahas itu gitu. Nah berarti ini udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Ini kalau seandainya gue tanya nih, lo tuh enjoy gak sih? Ya sebenarnya dari yang tadi gue tanya udah dijawab sih. Iya. Soalnya tadi gue sempet mau nanya, kayak lo tuh tipikalnya. There are people sih yang nggak enjoy ya dengan kerjaan mereka. Kayak gue tuh terlanjur terjerumus aja kayak ke acting atau ke entertainment. Gue tuh sebenarnya ya, kalau gue ya, gue kayaknya ada 30% dari gue merasakan hal itu. Tapi 30% itu karena gue ngerasa gue nggak suka sama working hours-nya dan lain-lain. Jadi kayak itu mengambil masa muda gue menurut gue gitu. Nah tapi dan di sisi lain makanya gue pengen nanya lu nih, kayak ini pertanyaan benar literally dari gue ke lu nih. Kalau seandainya ada source of income lain yang even lebih gede dari apa yang lu jalani sekarang, lu willing to change path? Tapi gini pertanyaan aku, apakah kerjaan ini gue suka atau enggak? Suka. Apa ya? And you have to apa dulu masalahnya, nggak bisa gitu. Let's say lo kuliah nggak? Lagi ngambil lagi belum ya. Tapi ya let's say lo kuliah, lo mau ngambil jurusan apa? Yang dari dulu lo interest. Psychology. Nah ya, seandainya lo jadi psikolog gitu ya. Psikopat. Jadi kayak ada big project yang harus melibatkan lo dan emang lo ngelihat you see your future di project ini. Waduh, susah sih ini. Susah ya? Susah sih. Okay. Because I feel like gini loh, acting gue udah tahu medannya kayak gimana. Gue udah tahu, gue udah kerja di dunia ini selama 11 tahun ya sekarang, 11 tahun. Jadi udah tahu kejelekan dan susah seneng di dunia ini tuh apa. Sedangkan di psikologi, misalnya di psikologi, I don't know what the worst scenario is. I don't know what the bad things di bidang itu gitu. Jadi untuk bener-bener pindah, enggak sih, nggak yakin sih. Soalnya kan ada beberapa Steve Jobs even say that kalau lu suka sama yang paling penting itu suka ya something yang lu ada passion di sana. Bener. Karena ketika itu lu hit hard times lu tetap suka. Lu nggak ngerasa itu hard times karena emang lu suka juga gitu. Bener. Nah ini berlaku di sekarang. Iya. Berarti lu benar-benar totally enjoy ya. 110% ibaratnya. Iya. Oke, good. Kayak mau apa ya yang terburuk yang bisa terjadi sekarang apa ya? Apa dimarah-marahin kali ya? Kayak ya udah itu udah makanan gue sehari-hari, gue tahu tanggung jawab gue di sini itu memang hal yang harus gue hadapi gitu. Jadi kayak ya udah enjoy aja. And because I love acting juga gitu. Jadi kayak yang penting gue bisa acting, yang penting gue bisa tampil gitu. Yang penting gue bisa di depan kamera dan bergaya-bergaya gitu. Kayak I don't know, apapun itu ya, sinetron, film, iklan sekalipun kayak I don't know, I just enjoy it. So you got no problem with the working hours? Ya working hours, ya kita nggak mungkin di dunia ini nggak ada yang semuanya positif. Pasti ada ups and downs, iya, dan kayak ya di dunia entertain ya jeleknya
working hours-nya parah, sampai kita kadang nggak bisa sama keluarga, kita mau liburan nggak bisa, mau ketemu ini nggak bisa, dan schedule-nya yang nggak jelas gitu. Kayak apakah tanggal segini masih syuting atau nggak kita nggak tahu, besok masih tayang aja kita kadang nggak tahu, tiba-tiba dibungkus kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi ya itu udah satu pack gitu, all the positive and the negative, tapi I love it, I love my job. Cool. I wouldn't exchange it for anything else. Pure actor, actress. Aduh nggak tahu juga sebenarnya. I always try to do my best sih. Iya. I always try to do my best. Soalnya gue at that moment ya, di saat gue seumuran lo, gue juga pernah ada kepikiran seperti ini sih. Gue suka banget acting, kayak gue ini passion gue gitu. Tapi apalagi kalau kayak temen-temen gue sekarang nih, kayak gue udah mau married gitu kan. Kayak gue ada kepikiran juga kayak, aduh gue nggak mau nih, gue kalau gue udah punya istri nggak stabil ya. Gue pulang dia udah tidur, terus kayak nanti apalagi udah punya anak gitu. Soalnya gue tuh lumayan dibesarkan sama keluarga yang family oriented juga. Yes. Jadi kayak gue ngerasa, aduh kalau film masih oke, makanya gue akhirnya memutuskan kayak kalau film gue masih oke. Gitu. Itu mungkin nanti ya, mungkin like 5 years ke depan aku bakal mikir, iya itu udah next stage sih. Cuma for now sih masih belum ada masalah di situ. Cool. Because my family juga fully support me gitu. Okay. Kayak mereka juga ya udah mau pulang jam 12, mau pulang jam 1, kayak ya udah itu emang udah kerjanya aja gitu. And it's totally worth it ya. Tapi ya gitulah, kalau udah mulai mikir gue harus berkeluarga, nanti gue akan punya anak, I think I'm gonna stop sih. Iya. Oh lo tiba-tiba bakalan bisa stop tuh? Oh bisa nggak ya? Masih belum tahu banget tapi. Suami kamu nih, apa? Kamu berkeluarga udah punya suami. Terus kayak I would have to think about my child, that's all. Anak aku sih number one gitu kan. Karena I have to raise my own child. Ya soalnya banyak banget kan kayak aktris yang udah punya keluarga, udah punya anak masih syuting gitu. Iya. Nggak, ya pastinya kalau baru punya anak aku nggak bakal bisa ninggalin anak aku. I have to raise him or her, karena aku nggak bakal bisa kasih ke pembantu gitu. Oke. Yeah, that's me. Cuma mungkin kalau udah tua, udah anaknya juga udah gede, ya why not? Kayak jadi peran ibu-ibu kayak apa kayak, it's just something I love aja sih. Iya sih. Last question, Gino. gue udah amazed banget sih kayak banyak nih. Iya, gue amazed sih. Seriusnya seorang Ersha, I'm amazed. Gue tau cuma seputar di lokasi, man. Ya seperti yang kamu gak pernah nanya sih semua. Aku orangnya nggak mau nanya, aku cari tahu. Wow, oke. Dengan Mills Corner, luar biasa. Oke. Terus apa nih Oke, last question ini kita karena durasi udah panjang nih ya. Last questionnya kita mau nanya yang singkat aja sih. Singkat. Apa tuh? Last questionnya ini deh. Kita pikir dulu ya. Belum ada, kirain udah ada. Soalnya ekspektasi kita tadi jawabannya tuh bakalan lebih banyak, jadi tuh kita akhirnya nggak expect bakalan secepat ini gitu. Loh, bukannya bisa ada gini-gini. lanjut. Oke, last questionnya itu. Masa sih enggak lah? Enggak lah, ini udah cukup nggak? Udah cukup sih. Apa? Cuman mau ditutup dengan last question aja yang menurut gue bisa. Oh, yang ketinggalan aja kalau nggak. Name 5 things cowok idaman. Oh, cowok idaman. Hard worker, harus bekerja keras, harus family man. Bentar, wait. Apa kita cut aja deh tadi kan sempat. Ini mau dimasukin ke ADC. Ini nggak usah. Maksudnya ini dimasukin. Tadi kan kita sempat loadingnya lama nih. Langsung aja kayak, oke, ini sekarang pertanyaan terakhir. Nah, itu. Gue selain ke lu bilang aja 5 points. Kalau ada yang gue lupa bilangin aja. Yeah. Takutnya kayak pancing aja, soalnya kadang gue suka lupa kalau 5 poin yang lu suka, apa yang lu pengen dicoba? Cowok idaman. Oke, lanjut. Oke, Sya, ini tadi gue udah denger banyak. Kau kan kamu tadi. Kamu nggak nyambung. Soalnya lo dengernya gue kali ya. Nggak bisa gitu, Gino. Iya, gue jadi apa ya? Oke. Benar sih. Nah, kamu ini tipe cowok idaman kamu. 5 things apa aja? Oke. Last question ya. Kita pengen tahu jawabannya. Yang pertama, kerja keras, harus hard working. Oke. Jadi karena aku tuh sebagai istri, aku nggak expect kita di atas terus. Namanya hidup kita kan ada naiknya ada turunnya gitu. Jadi ketika suami aku di masa depan
pekerja keras ya, even though kita di bawah dia akan selalu berusaha untuk keep things going gitu. Yang kedua, family man yang mengutamakan keluarga dan yang udah tahu tanggung jawab, bahwa ketika gue nikah sama orang, ya keluarga lama gue tinggalin. Kayak gue udah dengan keluarga baru, kita nih one new family gitu. Sayang anak, suka sama anak kecil, yang juga bisa jadi partner. Bisa jadi partner aku in problem solving in life. Yang pasti jangan cengeng lah cowoknya gitu. Ini keempat nih berarti ini kan. Kelima udah. Oh udah kelima. Udah kelima. Tadi apa aja? Lupa gue. Tiga dong. Hard worker. Family man. Tahu tanggung jawab. Oh itu ketemu tuh. Iya itu ketiga tuh. Tanggung jawab. Suka sama anak kecil. Yang kelima. Tadi apa ya, anjir lu. Jadi ngomong kasar. Anjir nggak kasar kok. Enggak ya, belum lah. Terus kelima, anjay yang kasar. Aduh, apa tadi, tunggu. Bisa jadi ini, bisa jadi yang tanggung jawab. Partner, iya, harus bisa jadi partner going through life yang benar-benar ya. Yang always semangat ya untuk you can do this. Bukan cuma dianya, tapi aku juga akan kayak gitu kan. Jadi yang saling support gitu. Back and forth. Itu sih. That's it. Aku nggak berharap cowok yang kaya, cowok yang ganteng. I don't care about that, but you don't care about that. No, you don't care about that. I mean ada sih harus kayak good looking, tapi that's not everything to me. Gitu. Itu kesekian lah gitu. Jadi buat orang-orang yang ganteng-ganteng, ya kalian jangan ngerasa kalian udah di urutan pertama ya, karena masih jauh. Karena banyak ya yang penting-penting yang tes itu yang. Jika kalian sudah memenuhi kriteria dari 5 itu, swipe up. Swipe up langsung ada kayak nama, umur, domisili gitu. That's it for buka-bukaan. Ini seru banget, Syah, thank you banget. Ini gue aja sebagai orang yang belum pernah ketemu dan belum kenal, gue amazed, jujur banget, gue amazed sama Ersha. Dan jadi belajar banyak juga ya hari ini. Mungkin ini durasinya agak panjang, cuman ya kita harap kalian sambil bawa mobil mungkin bisa enjoy pembahasan kita. Yes. I'm Billy Davidson. I'm Jojin Abraham. I'm Ersha Aurelia. We are signing off. Bye. Bye.